Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Haram mendiamkan kemungkaran. Setiap yang mengaku muslim, atau mengaku beragama Islam, wajib baginya untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, untuk melawan kejoliman, dan menegakkan keadilan terhadap penguasa yang jolim. Haram hukumnya mendiamkan kemungkaran, bukan hanya kezaliman yang haram. Sikap mendiamkan kezaliman juga merupakan kemungkaran. Orang-orang yang beriman telah diperintahkan untuk melawan kejoliman, bukan berdiam diri, apalagi bersekutu dengan pelaku kejoliman. Umat Islam bukanlah kaum Bani Israel yang biasa mendiamkan kemungkaran, sehingga mendapatkan laknat para nabi. Mari kita perhatikan Quran Surah Al-Maidah ayat 78-79 yang artinya, telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu, disebabkan karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Kaum muslim justru memiliki predikat sebagai umat terbaik, hal itu karena mereka memiliki tabiat gemar melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jika tabiat itu hilang, hilang pula status mereka sebagai umat terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Imran ayat 110 yang artinya, kalian, umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kalian melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, dan karena kalian beriman kepada Allah. Sikap yang harus dilakukan umat Islam, saat menghadapi kejoliman, sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, yaitu 1. Berjuang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kaum muslimin tentang orang-orang yang membiarkan kemungkaran, yakni Allah akan memberikan azabnya secara merata kepada mereka. Perhatikan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang artinya, tidaklah seseorang berada di tengah-tengah suatu kaum, yang di dalamnya dilakukan suatu kemaksiatan yang mampu mereka ubah, tetapi mereka tidak mengubah kemaksiatan tersebut, niscaya Allah akan menimpakan siksanya kepada mereka sebelum mereka mati. Hadis yang barusan tersebut di atas, menegur dengan keras, sikap sebagian orang yang memilih mendiamkan kemungkaran dengan berbagai alasan, seperti wajib taat kepada ulil amri, atau ikhlas menerima takdir Allah. Sikap seperti itulah yang justru menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala meratakan azabnya hingga membinasakan umat manusia. Amar ma'ruf nahi munkar di hadapan penguasa jolim dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai jihad yang paling utama. Sabda beliau, jihad yang paling utama adalah menyatakan keadilan di hadapan penguasa jolim. Demikian hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ad-Dailami. 2. Tidak condong, apalagi bersekutu, dengan kejoliman. Perhatikan firman Allah di dalam surah Hud ayat 113, yang artinya, janganlah kalian cenderung kepada orang jolim yang menyebabkan kalian disentuh api neraka. 3. Menghindari dan jangan sampai menjadi bagian dari kekuasaan jolim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada pada akhir zaman para penguasa jolim, para pembantu pejabat pemerintah fasik, para hakim pengkhianat dan para ahli hukum Islam pendusta. Siapa saja di antara kalian yang mendapati zaman itu, janganlah kalian menjadi pemungut cukai, tangan kanan penguasa dan polisi. 4. Mendoakan pelaku kejoliman agar mendapat keburukan sebagai balasan atas sikap-sikap mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan mereka sebagai berikut. Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu dia menyayangi mereka, maka sayangilah dia. Demikianlah salah satu hadis riwayat Muslim. Doa yang mengandung keburukan pada hakikatnya adalah terlarang, kecuali doa orang-orang terjolimi atas para pelaku kejoliman. Mari kita perhatikan surah An-Nisa ayat 148 yang artinya, Allah tidak menyukai perkataan buruk, yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dijolimi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Hal ini sejalan dengan peringatan yang disampaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar mewaspadai doa orang yang terjolimi, karena doa orang yang terjolimi pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan hadis riwayat Imam Muslim berikut ini. Takutlah kalian terhadap doa orang-orang yang terjolimi karena tidak ada hijab antara doanya dengan Allah. Wahai kaum muslimin,
Anda adalah umat terbaik yang sejatinya senantiasa melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jangan sampai pujian dari Allah ini hilang dengan sikap Anda yang berdiam diri terhadap kejoliman, khususnya kejoliman yang dilakukan penguasa. Apakah Anda rela, jika Allah justru akan mendatangkan siksa dan bencana, disebabkan sikap Anda yang membisu, bahkan ridho terhadap segala kemungkaran? Tumbangkanlah kezaliman, ubahlah segala bentuk kemungkaran menuju tegaknya syariah Islam. Ingat terus 6 pemuda beriman pengawal ulama, yang diculik lalu disiksa dengan sadis kemudian dibantai secara biadab, pada Senin dini hari tanggal 7 Desember 2020 yang lalu. Kasus ini dikenal sebagai tragedi kemanusiaan KM50. Allahu Akbar, Allahu Akbar.